Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Safitri, Prodi Ekonomi Syariah semester 6C. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester saya, mata kuliah Perekonomian Internasional. Di sini saya akan membahas 10 materi. Yang pertama yaitu hubungan bilateral, yang kedua kurs, yang ketiga ekspor dan impor, yang keempat strategi obor, yang kelima Indonesia dalam perdagangan internasional, yang keenam TKI dan devisa negara, yang ketujuh organisasi internasional yang terdiri dari IMF, World Bank, APEC, ASEAN, Uni Eropa, dan Liga Arab. Yang kedelapan saham-saham internasional. Yang kesembilan kebijakan luar negeri. Dan yang terakhir yaitu OPEC. Mengenai hubungan bilateral, adapun definisi perjanjian bilateral yaitu bilateral sendiri berasal dari kata bi yang artinya dua, sehingga dapat dikatakan bahwa bilateral merupakan kerjasama antara dua negara. Asal negara anggota dalam kerjasama bilateral ini tidak dikhususkan. Hal ini karena kerjasama bilateral sifatnya jauh lebih pribadi daripada kerjasama lainnya, karena hanya melibatkan dua negara. Ada banyak sekali kerjasama bilateral yang tersebar di seluruh dunia, dan masing-masing kerjasama tersebut memiliki tujuan dan maksudnya sendiri, berdasarkan kepentingan negara yang melakukan kerjasama tersebut. Adapun pokok bahasan bilateral mengenai isi kerjasama antara negara, sebenarnya ini tidak bisa dilakukan karena isi perjanjian atau kerjasama merupakan hak dari pihak yang melakukan kerjasama tersebut. Dan masing-masing kerjasama internasional pun memiliki bidangnya masing-masing, terlebih untuk kerjasama bilateral itu sendiri. Namun, biasanya ada beberapa poin yang menjadi tujuan dalam kerjasama antar negara, khususnya kerjasama bilateral. Beberapa bidang yang biasanya menjadi tujuan kerjasama bilateral antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, kemudian bidang politik, selanjutnya bidang militer, dan yang terakhir bidang teknologi dan transportasi. Kemudian tujuan kerjasama bilateral. Adapun beberapa tujuan kerjasama bilateral antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk memasarkan produk ke suatu negara untuk negara lainnya. Kemudian, untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Selanjutnya, untuk memperoleh investor untuk kemajuan perekonomian suatu negara. Selanjutnya, untuk memperoleh ilmu teknik militer yang lebih maju. Dan yang terakhir, untuk menjalin persahabatan dengan negara lain atau mempererat hubungan dengan negara lain. Adapun manfaat kerjasama bilateral, setiap kerjasama pasti mengharapkan atau tujuannya untuk masing-masing memperoleh manfaat dari hasil kerjasamanya tersebut. Begitupun dengan kerjasama bilateral yang pastinya memberikan manfaat antara kedua belah pihak. Berikut manfaatnya. Yang pertama, menambah keuntungan negara. Yang kedua, mempererat hubungan antar negara. Yang ketiga, memasarkan produk dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang kelima, mudah mendapatkan pinjaman keuangan. Dan yang terakhir, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, yang perlu diketahui bahwa dari manfaat tersebut terdapat juga dampak negatif dari kerjasama, yaitu yang pertama, dampak yang paling buruk adalah semakin menumpuknya utang.
Kemudian, dengan adanya barang impor, masyarakat akan lebih konsumtif dan dampak terburuknya adalah masyarakat akan ketergantungan dengan produk luar negeri dan menjadi gaya hidupnya. Namun, yang perlu diketahui bahwa dari manfaat tersebut terdapat banyak juga dampak negatif dari kerjasama bilateral. Yang pertama, dampak yang paling buruk adalah semakin menumpuknya utang negara. Kedua, pasar dalam negeri dikuasai oleh bangsa asing. Terlebih Indonesia merupakan negara nomor 1 tingkat konsumsinya di dunia. Yang ketiga, dengan adanya barang impor, masyarakat akan lebih konsumtif dan dampak terburuknya adalah masyarakat akan ketergantungan dengan produk luar negeri dan menjadi gaya hidupnya. Yang keempat, dengan adanya produk dari luar negeri, perusahaan jika tidak kreatif dan inovatif, maka akan terancam gulung tikar. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Adapun contoh hubungan bilateral. Berikut dua di antara banyaknya kerjasama yang dilakukan Indonesia. Yang pertama, kerjasama Indonesia dengan Brunei Darussalam. Kerjasama bilateral Indonesia dengan Brunei Darussalam terjadi dalam bidang ekspor-impor. Indonesia mengekspor berbagai bahan seperti sayuran, buah-buahan, pakaian, dan kendaraan ke Brunei. Indonesia juga mengirimkan tenaga pengajar ahli ke Brunei. Sementara Brunei sebagai negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia mengekspor minyak buminya ke Indonesia. Dan yang terakhir, kerjasama Indonesia dengan Cina. Adapun pembahasan yang kedua mengenai kurs. Pengertian kurs. Kurs secara sederhana adalah nilai satu mata uang dalam mata uang lain. Kurs biasanya ditetapkan oleh bank sentral suatu negara. Kurs disebut perbandingan nilai. Artinya, ketika kita menukarkan mata uang satu dengan mata uang lainnya, maka akan menghasilkan perbandingan nilai atau harga dari kedua mata uang tersebut. Kemudian sistem kurs. Ada beberapa jenis yang dilakukan pemerintah dalam menentukan nilai tukar mata uang asing. Metode-metode ini meliputi yang pertama, sistem kurs tetap. Ini adalah kondisi di mana nilai mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah. Dalam jenis ini, pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatur nilai mata uangnya pada harga tertentu. Dan yang kedua, sistem kurs bebas atau mengambang. Dalam sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Tinggi dan rendah dari mata uang ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri. Dan yang terakhir, sistem tingkat mengambang terkendali. Ini adalah kombinasi dari sistem di atas. Nilai tukar dapat bergerak bebas, naik atau turun, tetapi pemerintah akan melakukan intervensi untuk menghindari gejolak yang terlalu tajam. Pemerintah melakukan intervensi untuk mengintervensi ketika harga mencapai batas tertentu, misalnya 5% di atas atau di bawah tingkat keseimbangan. Adapun jenis-jenis kurs, menurut R. Agus Sartono pada tahun 2012 halaman 71, kurs dibedakan menjadi 3 transaksi, yaitu yang pertama, kurs beli dan kurs jual, yang kedua, kurs silang, dan yang terakhir, kurs spot, kurs forward, spot exchange rates. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Berikut adalah 6 faktor yang biasa mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang antara dua negara. Yang pertama, perbedaan tingkat inflasi antara dua negara. Yang kedua,
perbedaan tingkat suku bunga antara dua negara. Yang ketiga, neraca perdagangan. Yang keempat, hutang publik. Yang kelima, rasio harga ekspor dan harga impor. Dan yang terakhir, kestabilan politik dan ekonomi. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai impor dan ekspor, tarif, pajak, dumping. Ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Adanya barang yang dijual disebut ekspor. Melimpahnya sumber daya alam suatu negara melatar belakangi kegiatan ekspor. Sebagai contoh, negara Indonesia melimpah akan minyak bumi dan hasil pertanian. Selain untuk mencakupi di dalam negeri, sebagian juga diekspor ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Orang yang melakukan impor disebut importir. Adapun barang yang dibeli dari luar disebut impor. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi alasan dilakukannya impor. Contohnya, Indonesia belum bisa membuat barang elektronik seperti mobil, motor, dan lain-lain. Oleh karena itu, Indonesia mengimpor barang-barang tersebut dari luar negeri. Adapun tujuan ekspor dan impor yaitu untuk membuka pasar baru di luar negeri, memperoleh laba berupa devisa untuk memperoleh harga jual yang tinggi. Kebutuhan masyarakat importer terpenuhi. Tarif adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi perdagangan dalam negeri dan merupakan salah satu devisa negara. Adapun jenis tarif ada dua, yaitu ekspor dan impor. Tarif dalam ekspor dan impor merupakan pungutan yang dibebankan untuk semua barang-barang yang melewati batas negara, baik untuk barang yang masuk maupun yang keluar. Kemudian, sistem tarif dalam ekspor dan impor. Sistem tarif dalam ekspor dan impor digunakan untuk menentukan besarnya tarif yang berlaku ke setiap barang atau komoditi yang diperdagangkan secara internasional. Para pelaku perdagangan internasional, eksportir atau importir, menggunakan pedoman berdasarkan sistem tarif yang berlaku. Sistem tarif yang dimaksud itu adalah A. Tarif tunggal atau single column tarif, yaitu pengenaan suatu tarif untuk satu jenis barang atau komoditi yang besarnya berlaku sama untuk impor komoditi tersebut dari negara mana saja tanpa terkecuali. Bagian B. Tarif umum atau konvensional atau general konvensional tarif, dikenal juga dengan istilah berganda atau double column tarif, yaitu pengenaan suatu tarif untuk komoditi yang besar persentase tarifnya berbeda antara satu negara dengan negara lain. Dan yang terakhir, tarif preferensi atau preferensi tarif, yaitu tarif yang ditentukan oleh lembaga tarif internasional GATT yang persentasenya diturunkan bahkan untuk beberapa komoditi sampai menjadi 0% yang diberlakukan oleh negara terhadap komoditi yang diimpor dari negara-negara tertentu. Itu karena adanya hubungan khusus antara negara pengimpor dengan negara pengekspor. Selanjutnya, pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor merupakan pajak yang dikenakan pemerintah untuk kegiatan ekspor. Objek dari pajak ini adalah BKP atau barang kena pajak dan JKP jasa kena pajak. Pada umumnya, pajak ini hanya menyasar JKP dan beberapa BKP saja. Dalam kegiatan ekspor pada JKP, pajak hanya dikenakan pada saat penyerahan JKP ke pihak lain yang berada di luar daerah.
Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia dan lokasi-lokasi dalam ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Pajak dalam rangka impor PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas impor barang. PDRI menjadi salah satu pungutan yang dikenakan terhadap importir di luar bea masuk dan cukai. PDRI hanya memiliki satu jenis tarif, yaitu ad valorem, dan tidak ada tarif yang dikenakan secara spesifik. Hal ini berbeda dengan bea masuk yang sistem perhitungannya menggunakan dua skema tarif, yaitu secara ad valorem dan spesifik. Kemudian dumping. Dumping adalah penjualan barang secara besar-besaran di daerah pemasaran lain, biasanya di luar negeri dengan harga lebih rendah jika dibandingkan dengan harga penjualan di dalam negeri. Tujuan dumping itu sendiri adalah untuk bisa masuk dan menguasai pasar internasional, atau cara ini dilakukan oleh para produsen yang ingin mempertahankan produksi produk-produk yang kurang laku di pasar dalam negeri. Mematikan kompetisi di pasar internasional juga menjadi tujuan dumping lainnya yang paling umum. Pembahasan selanjutnya mengenai obor atau One Belt One Road. Yang pertama, apa itu definisi obor? Obor adalah sebuah program visi global yang dicanangkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Program ini dicetuskan untuk memperlihatkan bentuk keseriusan Tiongkok dalam rangka menghadapi persaingan global. Fokus dalam program ini adalah untuk menciptakan rute perdagangan internasional, mewujudkan peluang bisnis Tiongkok, dan menciptakan koridor ekonomi skala global yang membentang lebih dari 60 negara. Obor adalah bentuk inisiatif kerjasama yang ditawarkan oleh Tiongkok kepada negara-negara lain. Obor adalah salah satu bentuk dari fenomena globalisasi yang menciptakan efek borderless bagi setiap negara yang dilaluinya. Obor merupakan proyek konektivitas ambisius Tiongkok melalui pembangunan infrastruktur dan jalur transportasi darat dan laut yang menghubungkan negaranya dengan kawasan Asia, Eropa, dan Afrika. Adapun tujuan ekonomi obor adalah untuk mengatasi kondisi ekonomi jangka pendek yang menekannya, sehingga perlu dicarikan jalan keluar yang berakar dari industri yang over capacity. Mesin industri Tiongkok yang digunakan untuk melakukan produksi massal dengan efisien ternyata tampak over capacity. Implikasinya adalah produk-produk Tiongkok tidak dapat sepenuhnya diserap oleh pasar global. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Tiongkok, karena biaya yang dikeluarkan akan lebih besar dari biaya yang masuk. Proyek obor Cina diyakini dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia dari 28 kerjasama antara Indonesia dan Cina dalam rangka tersebut. Nilainya mencapai 91 miliar US dollar atau lebih dari 1.288 triliun. Adapun konsep obor sendiri merupakan sebuah konsep yang diadaptasi dari kejayaan di masa lalu. Konsep tersebut sama halnya dengan konsep jalur sutra kuno yang berasal dari peradaban Tiongkok pada masa dinasti Han. Silk Road atau jalur sutra merupakan sebuah jalur perdagangan melalui Asia yang menghubungkan antara timur dan barat dengan dihubungkan oleh pedagang.
Pagalena Birawan prajurit nomaden dengan menggunakan karavan dan kapal laut, dan menghubungkan Republik Rakyat Tiongkok dengan Suriah dan juga tempat lainnya pada waktu yang bervariasi. Pengaruh jalur ini terbawa sampai ke Korea dan Jepang. Jalur sutra juga menjadi sarana penghubung yang membuka interaksi politik dan ekonomi antar peradaban kuno. Akibatnya, terjadi proses akulturasi tidak hanya di bidang budaya, namun juga agama. Filsafat dan teknologi. Istilah populer jalur sutra dipopulerkan oleh ahli geografi asal Jerman Ferdinand of Richthofen. Kemudian, adapun faktor utama untuk pembangunan obor. Beberapa faktor untuk membangun jalur ini adalah dengan memperkuat. Yang pertama yaitu memperkuat komunikasi kebijakan yang dapat membantu memberikan lampu bagi kerjasama ekonomi. Selanjutnya, memperkuat koneksi jalan atau infrastruktur dengan gagasan membentuk koridor transportasi yang besar dari Pasifik Laut ke Baltik dan dari Asia Tengah ke Lautan Hindia. Kemudian secara bertahap membangun jaringan koneksi transportasi antara Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Selatan. Selanjutnya, memperkuat fasilitas perdagangan dengan fokus pada penghapusan halangan dagang atau trade barriers dan mengambil langkah mengurangi biaya perdagangan dan investasi. Dan yang terakhir, memperkuat hubungan people to people. Adapun kelebihan dan tantangan realisasi obor. Kelebihan program ini sendiri adalah menyediakan dana yang besar bagi anggotanya. Cina bahkan dikabarkan menggelontarkan dana sebesar 150 miliar US dollar atau setara dengan 2.137,6 triliun per tahunnya. Dana itu bisa dipinjam negara peserta program tersebut untuk membangun infrastruktur mereka. Manfaat yang dapat diambil Indonesia dari adanya sistem obor adalah sebagai pengembangan industri dan investasi asing, serta pembangunan infrastruktur dalam mewujudkan ekonomi global di posisi yang lebih kuat lagi. Memprioritaskan pengembangan industri sekunder oleh pemerintah Indonesia lebih diperlukan dibanding dalam pengembangan industri teknologi tinggi. Menghidupkan kembali industri sekunder yang padat tenaga kerja akan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia, mengurangi perlambatan ekonomi dan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Adapun tantangan realisasi obor. Dalam merealisasikan obor, salah satunya adalah permasalahan eksternal yang bersifat politik. Dugaan yang muncul adalah pelaksanaan obor merupakan motif Tiongkok untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Dapat dilihat bahwa dalam program ini Tiongkok mengambil peran yang sangat dominan secara global dan terlihat dari dominasi Tiongkok di luar forum-forum internasional. Obor adalah manifestasi Tiongkok yang ingin menjadikan negaranya sebagai negara yang banyak terlibat dalam urusan internasional dengan cara membangun hubungan ekonomi dan politik dalam skala yang lebih. Kemudian, adapun tantangan dalam bidang ekonomi. Dalam sektor ekonomi, tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia dengan adanya obor adalah mudahnya akses terhadap arus produk-produk dan tenaga kerja asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Dan tantangan dalam bidang pertahanan berdasarkan peta jalur sutra maritim yang sudah digambarkan oleh bagian pendahuluan dapat dilihat bahwa terdapat beberapa wilayah di Indonesia
yang dilewati oleh titik-titik obor. Hal ini berarti akan ada beberapa titik krusial yang besar kemungkinannya berdampak langsung pada aspek pertahanan dan keamanan maritim Indonesia, yaitu kedaulatan wilayah Kepulauan Natuna, alur pelayaran Kepulauan Indonesia khususnya Selat Malaka, dan dinamika keamanan di Laut Tiongkok Selatan. Pembahasan selanjutnya mengenai Indonesia dalam perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara. Perdagangan ini bukan hanya melibatkan antar negara saja. Pihak individu maupun perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak dari negara lain juga disebut perdagangan internasional. Adapun manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dan spesialisasi. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang terakhir, transfer teknologi modern. Adapun faktor-faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional yaitu yang pertama, faktor alam atau potensi alam. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang ketiga, kegiatan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual tersebut. Dan yang terakhir, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Adapun perkembangan perdagangan internasional di Indonesia dalam dekade terakhir ini, perdagangan Indonesia sebagai salah satu dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis menunjukkan perkembangan yang cukup pesat di era meningkatkan perhatian dunia usaha pada kegiatan bisnis internasional. Perdagangan dalam negeri dikendalikan oleh perdagangan internasional yang menjadikan perdagangan dalam ini bertransformasi atau berubah menjadi perdagangan global yang dimana di seluruh dunia menjadi pasar global. Dalam hal ini, globalisasi berarti bahwa arus modal dan barang ataupun jasa serta orang dan teknologi menyebar di seluruh dunia. Ekspansi perdagangan dunia merupakan unsur inti dari globalisasi. Selanjutnya, TKI dan devisa negara. Hadirnya tenaga kerja. Dunia kini telah memasuki abad ke-21 di mana perkembangan teknologi dan informasi bergerak dengan cepatnya. Bahkan hal-hal yang dahulu tidak dapat terbayangkan kini semuanya dapat terjadi. Hadirnya perdagangan global telah meruntuhkan tembok-tembok penghalang transformasi teknologi dan informasi ke berbagai negara. Perdagangan global ini yang diaplikasikan dengan perdagangan bebas dan diprakarsai oleh WTO. Tenaga kerja dunia berbondong-bondong meninggalkan negaranya untuk misi pekerjaan di negara lain yang menawarkan upah lebih tinggi. Para buruh yang mempunyai upah yang lebih tinggi tentu akan mempunyai peluang yang cukup besar dan mencapai upah yang lebih tinggi. Globalisasi tidak hanya menyebabkan perputaran investasi dan informasi secara cepat saja, juga menyangkut kepada masalah tenaga kerja. Derasnya arus imigrasi tenaga kerja pada dasarnya merupakan resultan dari kondisi yang berbeda dari negara maju, negara industri baru, dan negara miskin yang berkembang. Kemudian pengertian TKI. Pengertian TKI pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah
setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Adapun macam-macam TKI. Adapun TKI yang pergi kerja di negara lain ada dua macam yang dilihat dari skill atau kemampuan mereka, yaitu yang pertama, TKI yang bekerja di luar negeri yang memang memiliki skill tertentu, contohnya orang yang bekerja di perusahaan asing di luar negeri. Kemudian yang kedua, TKI yang dikenal sebagai TKI non-skill atau TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga maupun pengasuh anak, yang dimana TKI non-skill berkontribusi lebih banyak dibanding dengan yang mempunyai skill. Mereka berkontribusi sebesar 90% dari permintaan pasar di luar negeri. Adapun peran TKI dalam meningkatkan devisa negara. TKI dan tenaga kerja Indonesia adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun, istilah TKI seringkali dinotasikan dengan pekerja kasar karena TKI sejatinya memang adalah kumpulan tenaga kerja unskilled yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Ketika TKI mengirimkan uang ke tanah air, terjadi sumbangan devisa negara karena para TKI ini harus membeli rupiah dengan menggunakan mata uang asing tersebut. Semakin banyak mata uang asing yang ditunjukkan untuk sejumlah rupiah akan berakibat pada dua hal, yaitu bertambahnya simpanan uang asing yang menjadi sumber devisa, dan yang kedua, kebutuhan terhadap rupiah meningkat, dan sesuai hukum supply dan demand, maka nilai mata uang rupiah akan menguat dibanding mata uang asing. Semakin banyak TKI yang menghasilkan upah dan mengirimkannya ke Indonesia, semakin besar juga kontribusi mereka terhadap naiknya devisa negara tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu badan-badan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu IMF dan World Bank. IMF itu sendiri adalah lembaga Bretton Woods yang didirikan pada tahun 1994 dan berpusat di Washington DC, Amerika Serikat. Namun, mulai pada tahun 1947, pada tahap awal IMF hanya memiliki 31 negara anggota dan sekarang telah meningkat menjadi 188 negara. IMF dirancang untuk menghindari terulangnya kebijakan ekonomi buruk yang turut mengakibatkan depresi besar atau Great Depression. Pada tahun 1930, IMF memberikan bantuan keuangan dan bekerja dengan pemerintah untuk memastikan pengeluaran negara yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, World Bank adalah organisasi global yang bekerja untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka menghilangkan kemiskinan. Sama dengan IMF, World Bank dibentuk pada konferensi Bretton Woods yang diadakan di Washington DC pada tahun 1994. Lembaga keuangan ini dimulai sebagai suatu negara organisasi tetap. Saat ini kelompok 5 organisasi yaitu IBDR, IEC, SID, IFC, IDA, dan MIGA. IMF dan World Bank adalah dua lembaga yang banyak dikenal oleh warga dunia. Lembaga ini memang kerap memberikan kecurahan dana dan untuk program ekonomi tanah air dan tentunya negara lain di dunia. Selanjutnya ASEAN. ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar negara di Asia Tenggara sejak tahun 1967.
ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok atau ibu kota Thailand oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pendirian itu ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok dan diperingati setiap tahun sebagai Hari ASEAN. Tujuan dan prinsip ASEAN ialah menciptakan pemeliharaan dan meningkatkan perdamaian, keamanan, ketahanan, dan kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnahan massal. Selain itu, ASEAN menciptakan kerjasama di bidang perdagangan, penanaman modal, ketenagakerjaan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan di kawasan. Kemudian selanjutnya APEC. APEC adalah Asia Pacific Economic Cooperation dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989. APEC bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pacific Economic Cooperation. Dan selanjutnya Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa, juga merupakan organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Dan yang terakhir yaitu Liga Arab. Inggris sebagai penguasaan sebagai besar daerah Arab pada abad ke-19 menyadari bahwa di Arab telah tumbuh pan-Arabisme. Inggris menyadari hal ini membantu Arab untuk melakukan gerakan revolusi melawan Kesultanan Utsmaniyah yang merupakan lawan dari Inggris pada Perang Dunia Pertama. Inggris berjanji mereka akan membantu bangsa Arab untuk membentuk sebuah negara persatuan di bawah kepemimpinan Hussein bin Ali di Mekah. Histori mencatat, Liga Arab dibentuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Arab. Selain itu, guna menyelesaikan perselisihan di antara para anggotanya dan mengoordinasikan tujuan-tujuan politik, para anggota Liga Arab membentuk sebuah dewan dengan setiap negara bagian pada satu suara. Selanjutnya, pembahasan kita yaitu saham-saham internasional. Yang pertama yaitu IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Umumnya di bursa dunia mengenal lebih dari satu indeks. Contohnya di Amerika Serikat ada S&P 500, Dow Jones, Nasdaq. Sedangkan di BEI ada Indeks Harga Saham Gabungan HSG atau Jakarta Composite Index atau JCI. Indeks LQ45 Jakarta Islamic Index atau JII. Indeks sektoral, indeks individual. Selain indeks utama tersebut, indeks lainnya adalah Kompas 100 dan Bisnis 27. Fungsi AHSG. Indeks harga saham mempunyai 3 manfaat utama, yaitu sebagai penanda arah pasar, selanjutnya pengukur tingkat keuntungan, dan tolak ukur kinerja portfolio. Kemudian New York Stock Exchange atau NYSE atau merupakan bursa efek tertua di Amerika Serikat sekaligus menjadi bursa tradisional terbesar di dunia. Perdagangan di lantai bursa dilakukan dengan sistem lelang ganda, ditandatangani oleh pialang yang mewakili pembeli dan penjual oleh spesialis satu untuk setiap efek yang terdaftar. Pada awalnya dijalankan sebagai organisasi swasta, NYSE menjadi entitas publik pada tahun 2005 menyusul akuisisi bursa perdagangan elektronik Archipel. Sejarah New York Stock Exchange berawal pada 17 Mei 1792. Kemudian HSBC adalah
satu organisasi perbankan dan layanan keuangan internasional terbesar di dunia, dengan kantor-kantor cabangnya di pasar yang mapan dan berkembang pesat sebagai pelopor perbankan modern terutama di negara-negara Asia. HSBC memiliki sejarah yang panjang di Indonesia. HSBC membuka kantor di Indonesia pertamanya di Jakarta yang dikenal sebagai Batavia pada tahun 1884. Selanjutnya KLSA, dahulu dikenal sebagai Bursa Saham Kuala Lumpur, adalah sebuah perusahaan induk bursa yang memberikan layanan berbeda yang berkaitan dengan perdagangan derivatif dan sekuritas dan lain-lain. KLSA dimulai pada tahun 1930 ketika Asosiasi Broker Saham Singapura didirikan sebagai satu lembaga resmi sekuritas di Tanah Melayu. Pada tahun 1937, ia terdaftar kembali sebagai Asosiasi Broker Saham Tanah Melayu, tetapi ia masih tidak memperdagangkan saham-saham publik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kebijakan luar negeri. Adapun definisi kebijakan luar negeri bisa diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di lingkungan eksternal, yang mana rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah-langkah dan tindakan yang nyata berupa mobilisasi sumber yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan. Kemudian, fungsi umum kebijakan luar negeri. Secara analitis, kebijakan luar negeri melayani fungsi politik tertentu untuk negara dan fungsi yang paling umum adalah melindungi keamanan nasional, misalnya dengan mengembang kekuatan militer masuk ke aliansi keamanan dan negara lainnya. Kemudian menjaga dan meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan kesejahteraan. Selanjutnya, membina pembangunan daerah strategis yang penting dan negara mulai bantuan pembangunan bilateral dan multilateral. Dan yang terakhir, mendukung martabat manusia melalui misalnya bantuan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, tujuan kebijakan luar negeri. Adapun 3 tujuan kebijakan luar negeri. Yang pertama, tujuan kepentingan dan nilai inti. Kedua, tujuan jangka menengah, dan yang terakhir, tujuan jangka panjang. Dan pembahasan saya yang terakhir yaitu OPEC. OPEC ini merupakan negara yang melakukan ekspor minyak bumi. OPEC berdiri di tanggal 14 September tahun 1961 di Baghdad, Irak. Negara pendiri dari OPEC ini ialah 5, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, serta Venezuela. Sesudah penyelenggaraan konferensi Baghdad pada tanggal 10-14 Agustus 1960 yang diikuti oleh 5 negara produsen minyak di atas, markas OPEC pada awalnya ini berlokasi di Jenewa pada tanggal 21 Januari 1961 sampai Agustus 1966, yang kemudian pindah ke Wina, Austria. Pada awal dibentuknya itu sudah menjadi kesepakatan bahwa OPEC ini mempunyai tujuan untuk dapat menjaga kestabilan harga minyak internasional untuk kepentingan negara-negara yang menjadi anggotanya tersebut. Adapun tujuan OPEC didirikan yang pertama, tujuan ekonomi, yaitu mempertahankan harga minyak dan menentukan harga sehingga menguntungkan negara-negara produsen. Yang kedua, tujuan politik, yaitu untuk mengatur hubungan dengan perusahaan minyak asing atau perusahaan negara dan negara konsumen. OPEC juga memiliki kebijakan-kebijakan. Yang pertama, menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota
memenuhi kebutuhan dunia akan minyak, menstabilkan harga minyak di dunia, dan yang terakhir, menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota. Adapun struktur organisasi dan manajemen OPEC, sesuai dengan status OPEC pada pasal 9, organisasi OPEC terdiri dari yang pertama, konferensi. Konferensi adalah organ tertinggi yang bertemu 2 kali dalam setahun, tetapi pertemuan ekstra OPEC dapat dilaksanakan jika diperlukan. Yang selanjutnya, Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri dari gubernur yang dipilih oleh masing-masing anggota OPEC untuk duduk dalam dewan yang bersidang sedikitnya 2 kali dalam setahun. Dan yang terakhir, sekretariat adalah pelaksanaan eksklusif organisasi sesuai dengan status dan pengarahan dari Dewan Gubernur. Adapun yang terakhir, peran Indonesia terhadap OPEC. Sejak menjadi anggota OPEC pada tahun 1962, Indonesia berperan aktif dalam penentuan arah dan kebijakan OPEC, khususnya dalam rangka menstabilisasi jumlah produksi dan harga minyak pasar di internasional. Indonesia tidak sedikit mendapat keuntungan sebagai anggota OPEC. Sebaliknya, Indonesia juga memberikan kontribusinya dalam posisinya sebagai anggota OPEC. Indonesia memiliki peran penting membawa OPEC menjadi lembaga yang dipandang oleh lembaga-lembaga internasional, ujar Gubernur OPEC Maizar Rahman di Jakarta pada tanggal 29 bulan 5. Padahal OPEC anggotanya adalah negara-negara dunia ketiga. Peran Indonesia itu sangat nyata pada Sekjen OPEC, dijabat oleh Profesor Subaroto periode 1988 sampai 1944. Pada saat itu Indonesia dikenal sebagai mediator antara produsen dan konsumen dan menengahi negara-negara anggota OPEC yang terlibat konflik. Nah, itu beberapa penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.